Kalau yang sesuap, segepal, sekumpal itu baik, maka semua badan jadi baik. Wa idza fasadat fasada jami'ul badan. Kalau yang sekepal, segumpal, sesuap itu rusak, maka seluruh badan menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Wa yasiru ila hadhil jumlati bit taufiq, dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala seseorang akan sampai ke jalan ini lil isra'ili ila ma huwa yaqturu biwalihi, untuk mendengarkan apa yang terlintas di dalam hatinya. Ada lintasan-lintasan di dalam hati itu, cuman kita terlalu sibuk sampai tidak sempat untuk merenung, padahal sebenarnya ada lintasan. Kan kadang sering tuh kita melakukan sesuatu pada saat siang, paginya, kayaknya tadi ada nih terlintas di benakku. Ada. Cuman kadang kita kurang perhatikan itu. Orang barat yang rasionalis itu pun percaya kepada itu. Mereka menyebutnya six sense. Enam, sense, rasa yang keenam. Kita menyebut panca, 5, indera, 5 alat perasa. Tapi ada satu lagi, 6 di dalam dia. Allah berikan itu kepada seorang hamba lil isra, untuk memperhatikan ila ma huwa yaqturu bibalihi, ada lintasan-lintasan dalam hatinya, min zawajiril haqqi, teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan, tapi kadang kita melawan bisikan hati kita. Jangan, itu haram, kata dia. Datang hawa nafsu mengatakan, enggak apa-apa, sekali aja. Kapan lagi? Nah, jadi gitu. Sebetulnya kalau kita, itulah, kadang kita ini sudah terlalu sibuk dengan handphone, dengan TV, dengan manusia banyak sekali, sampai lupa memperhatikan itu. Dikirim Allah corona, ini kita merenung saja, berpikir saja, merasakan ma yaqturu bibalihi min zawajiril haqqi. Ada lintasan-lintasan di dalam hatinya, zawajir, zajar, teguran-teguran tentang kebenaran. Allah Subhanahu wa taala. Yasma'u qalbuhu, hatinya bisa mendengar. Bukan telinganya. Telinga tak mendengar, tapi hatinya bisa mendengar. Fa innahu jaa'a fil khabar, karena di dalam khabar ada diriwayatkan, wa'izullahi fi qalbi kulli imri'in muslim. Wa'iz dari kata mau'izah, nasihat. Ada nasihat yang dikirimkan Allah ke dalam hati setiap orang muslim. Setiap orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dikirim Allah itu. Itulah yang mesti kita tangkap. Banyak-banyak berwudu, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat. Karena azab itu bukan miskin, azab itu bukan sakit. Azab itu adalah ketika tak bisa mendengarkan bisikan-bisikan yang baik, ilham. Khatawallahu ala qulubihim. Khatam asal dari kata khatam, stempel. Dikunci hati. Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci hatinya. Wah, ini yang sedang banyak sibuk di medsos. Gimana nih kita mau salat Jumat 3 kali? Padahal dulu santai aja, dia ninggalin Jumat 3 kali. Sekarang sibuknya bukan main. Lihatlah dalam hadisnya, meninggalkan Jumat 3 kali tahawunan. Tahawunan itu menyepelekan. Sekarang meninggalkan Jumat itu bukan karena sepele, karena menghindari wabah corona. Ya nggak apa-apa salat zuhur. Yang penting bukan itunya, kalimat di ujungnya itu, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci hati sehingga tidak lagi bisa mendengar bisikan hati. Nauzubillah. Merenung sejenak. Wa'izullah fi qalbi kulli imri'in muslim. Ada penasehat di dalam hati seorang muslim. Jangan, kata dia, ini nggak boleh. Nah, dengarkanlah itu.
Wa fil khabar, disebutkan dalam khabar. Khabar itu bisa hadis dari Nabi, bisa juga ucapan sahabat Nabi. Kalau yang umum itu dari Nabi namanya hadis, dari sahabat namanya khabar, dari tabi'in namanya athar. Itu istilah baku. Kalau dari Nabi namanya hadis. Kalau dari sahabat namanya khabar. Kalau dari tabi'in namanya athar. Tapi kadang khabar kalau dinisbatkan ke Nabi dia jadi hadis juga. Khabarun Nabi itu sama dengan hadis. Ini pun bisa juga jadi hadis. Contohnya min athari Rasulillah, itu sama dengan hadis. Asar kalau tidak diidhafahkan maka dia adalah dari tabi'in. Itu istilah dalam ilmu hadis saja. Wa fil khabari, yang ini hadis ini, inna fil badani la mudghatun, di dalam badan itu ada mudghah, segumpal. Asal kata mudghah madagha yambaghu, sesuap, mengunyah. Asal kata ana ambaghu, mengunyah, yang dikunyah itu sesuap. Mudghah, sekunyah, sesuap, sekepal, segumpal. Idza salahat salaha jami'ul badan. Kalau yang sesuap, segepal, segumpal itu baik, maka semua badan jadi baik. Wa idza fasadat fasada jami'ul badan. Kalau yang sekepal, segumpal, sesuap itu rusak, maka seluruh badan menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Yang segumpal itu adalah hati. Hati apa jantung? Jantung sebetulnya. Terjemahan yang paling tepat jantung. Qalb, jantung. Di dada sebelah kiri, jantung. Tapi orang kita memakai dua-duanya, jantung hatiku. Fa idza fakkara biqalbihi fi su'i ma yasna'uh. Kalau dia berfikir dengan hatinya tentang buruknya perbuatan yang dia lakukan. Berfikir itu di sini atau di sini? Coba lihat. Imam Al-Qushairi menggunakan kalimat fakkara biqalbihi. Tapi katanya berfikir itu think itu dengan ini. Ikhtilaf ulama filsafat. Yang satu mengatakan berfikir itu di sini. Seringkali orang kita kan, marilah kita renungkan dengan hati kita. Kita pikirkan dengan akal kita. Karena memang terjadi ikhtilaf. Yang satu mengatakan berfikir itu di sini. Yang satu mengatakan berfikir itu di sini. Imam Al-Qushairi mengatakan, فَإِذَا فَقَّرَ بِقَلْبِهِ. Kalau dia berfikir, memikirkan dengan hatinya, فِي سُوءِ مَا يَصْنَعُ. Saya mengambil pendapat yang mengkombinasikan antara dua. Berawal dari jantung, naik ke otak. Minal qalb ila dimagh, dimagh otak. Dan memang kalau kita lihat prosesnya dari jantung menyembur naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga. Oh, kalau begitu yang paling penting otak, jantung. Orang sakit jantung. Kita salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, yang lain ikut menjadi baik. Sakit jantung. Kenapa simpulan mati mendadak? Kan sakit jantung. Fa idza fakkara biqalbihi fi su'i ma yasna'u. Kalau dia berfikir dengan hatinya, terserahlah mau pakai hati, mau pakai jantung hati. Kalau dia berfikir dengan hatinya tentang buruknya perbuatan, jeleknya perbuatan, wa absara ma huwa alaihi, absara, ra'a, melihat. Makanya kalau mau bulan puasa itu sumu li ru'yati, melihat bulan. Tapi kalau absara dengan hati. La ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan ini, tapi yang buta itu adalah al-qulub allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Wa absara ma huwa alaihi min qabihil af'al. Kalau dia melihat dengan hatinya tentang jeleknya perbuatannya, sanaha fi qalbihi iradatut taubah,
maka pasti sanaha, makna sanaha khatara, terlintas dalam hatinya dengan syarat dua. Pertama, fakkara, kedua, absara. Kalau sudah fakkara, berpikir, absara, melihat, maka pasti akan ada iradah, keinginan untuk tobat. Kenapa orang tidak ada keinginan untuk tobat? Hati terkunci, mata tertutup, akal terbelenggu, maka sampai mati tak akan tobat. Putih rambut, bukan cuma rambut putih, jenggot, kumis pun putih, tak akan tobat. Wal iqla'u an qabihil muamalat. Iqla'. Sekarang orang Arab kalau mau menerjemahkan take off itu iqla'. Al-iqla', al-hubud, landing. Iqla', take off. Jadi kalau diartikan iqla' take off, apa maknanya? Melepaskan diri. Karena pesawat masih melekat bannya dengan bumi. Kalau orang yang bertobat itu al-iqla' take off, lepas landas. An qabihil muamalat, jeleknya interaksi perbuatan dia, fayamudduhul haqq. Lalu setelah dia lepaskan ini, maka dia pun kembali kepada kebenaran. Subhanahu bitashihil azimah, dengan meluruskan, mensahihkan, membenarkan tekad yang kuat. Berpikir, setelah berpikir, melihat dengan mata hati, setelah itu datang keinginan, setelah datang keinginan lepas dari dosa. Tapi sekarang kita nggak sempat mikir. Apa sempat mikir sekarang? Orang nggak sempat mikir, sibuk sana, sibuk. Sekarang ini baru sempat mikir saja. Itu pun karena Pak Polisi sudah mengumumkan semprot. Pulang takut virus. Tak sempat juga mikir. Duduk ngopi pulang.